nggak tahu sih ini budaya dari Jawa Tengah. Oh begitu, aku baru tahu loh, padahal aku sendiri orang Jawa Tengah. Makanya jangan kudet. Masa Grace aja kagak tahu? Yaudah, aku ajak kamu mengenal budaya di Jawa Tengah deh. Ah males hari minggu ini enaknya nyantai di rumah. Udah ya ikut aja. Mau kemana? Duh, Mar, sekarang kita di mana nih? Kita lagi di Surakarta nih. Tapi kamu ngerasa gak sih ada yang jalan dekat kita? Itu ada bapak-bapak. Anak muda, apa yang kalian lakukan di sini? Kami baru datang. Kami hanya pendatang yang ingin mempelajari budaya daerah di sini. Tadi, ayo ikuti aja saya. Kembali saya mengajak kalian belajar di daerah sini. Hey Mon, kita mau dibawa kemana sih sama Pak Kadis? Juga nggak tahu nih. Nah, anak-anak, kita belajar sama orang ini. Mereka memakai baju yang gak pernah aku lihat sama sekali ya? Itulah makanya belajar. Ngomong-ngomong mereka memakai pakaian apa? Nah, jadi yang laki-laki itu menggunakan pakaian adat beskap dan yang perempuan menggunakan kebaya dari Jawa Tengah. Oh begitu ya. Bentar, kok aku nyium bau yang enak ya? Kamu nyium juga kan? Iya, enak banget baunya. Ayo Pak, kita ke tempat itu. Dan kalau gitu, ayo ikuti saya. Nah, itu namanya kue serabi. Nah, serabi biasanya dibuat dengan beras, santan, sama gula. Wah, enak banget ya Mon. Jadi lapar nih. Iya, nih enak banget. Aku jadi ngiler nih. Suara apa tuh? Sepertinya saya pernah dengar suara ini. Kalau gitu, ayo kita sana. Pak, mereka sedang main tarian apa ya? Nah, itu namanya tari gambyong. Emang buat apa Pak tarian tersebut? Nah, tarian tersebut itu sebagai sambutan pada Dewi Sri atas padi yang mereka dapat, nak. Oh ternyata begitu ya. Baiklah, aku dan Emon ingin melihat pertunjukannya. Sudah, ayo hati-hati ya, nak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Iya Bu, sangat keren sekali. Oh ya, itu nama alat musik apa saja yang untuk mengiringi tarian tersebut? Itu alat musik tradisional di sini. Itu ada musik gong, bonang, dan salon yang memang biasanya digunakan untuk bertari. Selain tarian tadi, ada tradisi lain apa lagi yang menarik? Ada ritual adat kebenaran atau ulangan yaitu ziarah dan membersihkan makam leluhur. Tradisi daerah kita upacara yang dilaksanakan pada malam menjelang Sukosno pada tahun baru Jawa. Terus ada apa saja lagi Bu di Surakarta? Surakarta yang merupakan daerah dengan banyak keberagaman suku juga pernah terjadi konflik di dalamnya. Di antaranya adalah kerusuhan tahun 2010, konflik etnis Tionghoa dan Pribumi, dan konflik tahun 2008. Konflik tersebut terjadi dikarenakan kerusakan sosial, senjangan ekonomi, serta isu sara yang menyebabkan kerusakan fisik dan trauma psikologis. Lalu bagaimana hal tersebut dapat terselesaikan? Pada awalnya, hal tersebut susah diselesaikan karena ketidakstabilan akibat dari konflik yang terjadi dan perpecahan sosial. Lalu dilakukanlah resolusi konflik dengan menjaga peran pemerintah dan aparat keamanan serta dialog dengan musyawarah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Oh, seperti itu. Setelah aku amati, juga di daerah Surakarta ini didominasi oleh suku Jawa. Tapi saya juga melihat suku-suku bangsa yang lain seperti suku Tionghoa, Arab, Madura, dan lain sebagainya. Hebat juga pengamatannya itu. Itu benar sekali. Di Surakarta ini juga memiliki beragam ras dan golongan yang didominasi oleh ras Malayan Komunik yang termasuk suku Jawa. Tetapi dengan adanya komunitas Tionghoa dan Arab, keberagaman ras di daerah ini menjadi kaya. Ya sudah Bu Kades, terima kasih sudah menemani. Kami izin pamit terlebih dahulu ya. Mungkin sama-sama. Jadi yuk mulai.
kita telah tiba di Jepara nih. Itu sepertinya ada kepada setempat. Kita telah tiba di Jepara nih. Itu sepertinya ada kepada setempat. Permisi, Mbak. Iya, memang ada apa ya? Kita berdua ingin lebih mengenal budaya yang ada di Jepara. Ngomong-ngomong, yang di belakang itu rumah apa ya? Itu rumah di Jepara disebut juga rumah joglo. Ciri khasnya adalah atap berbentuk limasan atau nobli dengan tiang-tiang kayu besar yang diukir secara halus. Keren juga ya rumah ada di sini ukirannya. Iya, masyarakat di sini teranti ada mengukir kayu. Kerajinan suku Jepara sudah menjadi identitas warga setempat. Selain tradisi itu ada juga ritual adat sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan atas hasil panen warga bernama Tukadung. Oh, jadi masyarakatnya begitu religius dan masih aktif dalam melestarikan budaya di sini ya. Di sini keberagaman suku bangsa di Jepara cukup kaya, namun mayoritas adalah suku penduduknya suku Jawa. Selain itu ada juga masyarakat Tionghoa, suku Arab, dan suku Madura, dan suku lain seperti suku Inggris yang datang ke Jepara. Golongan masyarakatnya beragam, meliputi nelayan, petani, pengrajin, ukir, pedagang, dan berbagai kelompok agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Namun hal ini juga menyebabkan terjadinya pertikaian antar golongan masyarakat. Konflik apa tuh emangnya? Pernah terjadi ketegangan antara nelayan lokal dan pendatang dari Madura dan Bugis. Akibatnya terjadi ketegangan yang berujung kerugian ekonomi dan renggangnya hubungan konflik telah diatasi dengan mediasi. Untungnya konflik berhasil diselesaikan oleh pemerintah ya. Jika konflik tersebut dibiarkan berlarut-larut, akan terjadi perpecahan antar golongan. Ya sudah, saya pamit dulu ya, mau ada urusan. Urusan apa, Mbak? Biasa bisnis. Mon, mau kemana nih kita? Kita akan pergi ke kota Mendoan. Gimana tuh? Sono, lihat aja nanti. Yuk. Kita telah tiba di Purwokerto nih. Di sini tuh suku bangsanya bermayoritas suku Jawa, ada juga Batak, Minang, dan Tionghoa. Di sini juga bermayoritas pemeluk agama Islam, ada juga Kristen, Hindu, dan Buddha. Warga di sini lagi sibuk ngapain sih? Emangnya kok bawa-bawa tumpukan makanan gitu? Hai, kalian kenapa nggak ikut ngerayain tradisi syukuran bareng warga lain? Kalian mau ambil makanannya ya? Ya, jangan nuduh gitu dong. Justru kita di sini ingin lebih mengenal budayanya. That's right. Jadi tradisi yang kami rayakan ini namanya Suro, atau upacara adat tahun Jawa di bulan Suro. Biasanya diisi dengan ritual spiritual. Selain itu, ada tradisi ruatan upacara tolak bala untuk membebaskan seseorang dari nasib buruk. Gimana? Boleh di sini juga beragam bukan? Selanjutnya, ayo kami akan memperkenalkan lebih lanjut ragam hal menarik di sini. Oh iya, pakaian kami kenakan ini adalah pakaian adat Purwokerto, di mana pria memakai kain jarik, belangkon, dan keris, sedangkan wanitanya memakai jarik dan sanggul. Ciri khas dari motif batik yang berasal dari bangunannya memiliki motif khas seperti gajah waling, lumban, dan jahe serimpang. Loh, kok itu angklungnya gede banget ya? Itu namanya angklung Banyuasan berbeda. Meskipun alat musiknya terbuat dari bahan sederhana, orang Purwokerto bisa berkreasi menciptakan alat musik yang unik ya. Meski banyak keberagaman, di sini sering terjadi keseteruan, terutama konflik lahan pembangunan, protes terkait pembangunan atau penggusuran. Contohnya sengketa lahan kebun dalam. Kalau begitu, pemerintah harus segera mengambil jalan tengah untuk kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan. Semoga konflik di daerah sini dapat terselesaikan dengan baik ya. Waktunya kita pulang nih. Yuk.